Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedang melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Good Governance Bisnis Syariah, yaitu dengan mereview jurnal internasional. Nah, yang pertama yaitu penulis dari jurnal yang saya review. Ada 4 penulis, yaitu Hamdani, Yusfar Yainul Basri, Komsiyah, dan Syarif Yusur Bakti. Untuk judul jurnal, Implementation of Islamic Work Values in Realizing Syariah Good Corporate Governance and its Implication in Stakeholder-Oriented Values atau SOV and Financial Performance of Islamic Banking in Indonesia. Untuk penerbit jurnal yaitu The ASEAN Institute of Research. Tahun terbit 2019, nomor ISSN yaitu 26153726. Yang pertama yaitu pendahuluan. Good Corporate Governance atau biasa disebut dengan GCG tahun 1970-an di Amerika Serikat. Sejak terungkapnya skandal korupsi yang melibatkan perusahaan besar seperti Enron, Polypack, dan Maxwell, GCG di Asia mulai berkembang pada akhir 1990-an. Sedangkan di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1997 yang berpuncak pada krisis ekonomi. Faktor pemicunya yaitu terjadinya kasus fraud yang melibatkan beberapa perusahaan seperti PT Telkom, PT Kimia Farma, dan PT Lipo Bank. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan GCG di Indonesia belum efektif. Kemudian, penelitian Gilani tahun 2015 menyatakan bahwa etika telah menciptakan citra perbankan syariah. Citra yang dilandasi nilai etika perbankan yang bebas riba mengutamakan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan kejujuran dalam berbisnis. Menurunnya citra perbankan syariah justru karena masalah pelanggaran etika kerja atau nilai kerja karyawan, terutama kecurangan yang dilakukan karyawan atau biasa disebut dengan internal fraud, yang datanya sangat fluktuatif dan tidak berkurang lebih jauh. Kemudian, yang kedua yaitu studi pustaka dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh nilai kerja Islami terhadap SOV. Dorongan etis berasal dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan keberlangsungan perusahaan, kepentingan stakeholder, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sementara. Yunus dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan bahwa nilai kerja Islami merupakan bagian dari etika kerja Islami, yang menunjukkan pengaruh yang moderat dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Yang kedua yaitu pengaruh nilai-nilai kerja Islami terhadap penerapan GCG Syariah. Penerapan etika dalam bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sternberg tahun 1994 memperkenalkan pendekatan teologis untuk memahami hubungan antara etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Menurut pendapat Luc Vierman tahun 2004, tanpa dasar moralitas dan etika yang baik serta sifat oportunistik yang tinggi menyebabkan kegagalan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ada pengaruh nilai kerja Islami terhadap GCG Syariah. Yang ketiga yaitu pengaruh Islamic Work Values terhadap penerapan GCG Syariah
dan implikasinya pada SOV-in. Model nilai kerja penting bagi karyawan dan manajer untuk memperkuat keyakinan seseorang pada organisasi dan nilai-nilai kelembagaan, untuk membantu mewujudkan tata kelola dalam lingkungan kerja organisasi yang sehat dan berdampak pada perilaku kerja yang positif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan nilai-nilai kerja Islami menunjukkan hubungan yang moderat dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Yunus dan kawan-kawan 2012. Dengan komitmen yang kuat, implementasi GCG dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh nilai kerja Islami terhadap kinerja keuangan. Kepemimpinan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja perbankan syariah. Nilai-nilai etika perusahaan merupakan faktor terpenting bagi kepemimpinan etis dan keberhasilan kinerja karyawan. Kinerja individu karyawan akan tercapai jika manajemen perusahaan menerapkan nilai-nilai etika. Menurut Sutono dan Budiman tahun 2009, kepemimpinan dan etos kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang terakhir dari studi pustaka dan pengembangan hipotesis yaitu pengaruh Islamic Work Value terhadap GCG syariah dan implikasinya terhadap kinerja keuangan. Etika kerja Islami membawa organisasi menuju manajemen berbasis nilai dengan memastikan nilai yang akan diperoleh bagi pemegang saham, karyawan pelanggan, dan masyarakat pada umumnya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nilai-nilai kerja Islami sebagai landasan dasar dalam penerapan GCG syariah. Menurut Lutfi Arman tahun 2004, tanpa landasan moralitas dan etika yang baik serta sifat oportunistik yang tinggi, menyebabkan kegagalan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, etika kerja Islami sangat penting dalam mendukung GCG syariah untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data. Populasi penelitian ini yaitu industri perbankan dengan sampel penelitian 12 bank umum syariah di Indonesia. Dari jumlah bank diperoleh data sebanyak 132 responden dengan posisi dan tingkatan yang berbeda. Untuk mengakomodasi jumlah sampel yang sedikit, penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan software Partial Least Square atau PLS. Variabel penelitian ini yaitu Islamic Work Value, Good Corporate Governance atau GCG, Stakeholder Oriented Value, dan kinerja keuangan. Pengukuran nilai-nilai kerja Islami dan nilai-nilai yang berorientasi pada pemangku kepentingan menggunakan skala Likert 1-5. Nilai-nilai kerja Islami mengacu pada sifat dan perilaku Nabi dan Rasul yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Penelitian ini merupakan kombinasi dari data cross-sectional dan data time series atau biasa disebut dengan panel data. Yang kemudian yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Ada dua, yang pertama yaitu demografi responden. Nah, kuesioner dikirim ke 12 bank syariah di Indonesia. Responden dalam penelitian ini yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi, Nominasi, dan Dewan Pengawas Syariah. Pejabat eksekutif bank yaitu Kepala Divisi, Sekretaris Perusahaan, Kepala Trisuri, Divisi Keuangan, Korporat atau Perencanaan Bisnis, dan Divisi Kepatuhan.
Hasil pemilihan sampel berdasarkan kriteria diperoleh 8 bank syariah yang berkontribusi dalam penelitian dengan jumlah sampel 51 orang. Yang kedua yaitu analisis statistik deskriptif. Nah, di sini sudah saya tampilkan yaitu deskripsi dari Islam etika dengan indikator variabel ada 4, yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Nah, penjelasan di sini yaitu indikator etika Islam, sidik, fatonah, amanah, dan tablik berada pada skala 4 yang berarti bank syariah telah menerapkan etika syariah, namun belum sepenuhnya. Penerapan GCG syariah di perbankan syariah rata-rata mencapai 2,4510 atau masuk dalam skala 2, yang mencerminkan bahwa manajemen bank telah menerapkan GCG syariah dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai kerja Islami berpengaruh positif terhadap SOV. Demikian juga nilai kerja Islami berpengaruh positif terhadap GCG syariah. Sedangkan nilai kerja Islami tidak berpengaruh positif terhadap GCG syariah dan tidak berimplikasi pada SOV. Demikian juga nilai kerja Islami tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Islamic Work Values berpengaruh positif dan signifikan terhadap GCG syariah dan berimplikasi pada kinerja keuangan. Nah, di sini ada 2 model dalam tata kelola perusahaan, yaitu tata kelola perusahaan Anglo-Amerika model dan model tata kelola perusahaan Prancis-Jerman. Kecenderungan bank syariah mirip dengan model Anglo-American, di mana orientasinya lebih pada pemenuhan kepentingan pemegang saham melalui pencapaian kinerja keuangan. Jika dianalisis melalui model Prancis-Jerman, penerapan GCG belum berimplikasi pada pemenuhan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.